Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan dan habitatnya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri khusus yang dimiliki tumbuhan untuk dapat hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berikut adalah contoh-contoh tumbuhan dan cara beradaptasinya. Yang pertama yaitu kaktus. Kaktus hidup di tanah kering atau gurun. Kaktus menyesuaikan diri dengan memiliki daun yang kecil-kecil seperti duri, berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Nah, jadi di kaktus itu ada duri-duri yang kecil itu ya, yang tajam-tajam. Nah, itu sebenarnya adalah daunnya. Kenapa daunnya berbentuk seperti itu? Karena untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga, ciri ketiga adalah batang tebal, berair dan berlapis lilin yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Dan ciri yang keempat adalah akarnya panjang, berfungsi untuk mempermudah mendapatkan air. Tanaman yang kedua yaitu kantong semar. Bentuknya dapat kalian lihat di sini ya. Seperti ini. Kantong semar merupakan jenis tanaman yang memakan serangga atau insektivora. Kantong semar mengeluarkan bau yang menyengat untuk menarik mangsanya. Di dalam kantong semar terdapat cairan yang berguna untuk mencerna serangga. Nah, ini adalah kantong semar termasuk tumbuhan ya atau tanaman, tetapi kantong semar itu memakan serangga. Unik sekali ya. Jadi serangga masuk ke dalam kantong tersebut, dan di situ di dalam kantong itu kan terdapat cairannya yang digunakan untuk mencerna serangga. Tanaman yang ketiga yaitu teratai. Tempat hidup teratai ada di air. Nah, bisa lihat di gambar ya. Jadi ini adalah bunga yang indah hidup di air. Memiliki daun yang lebar dan tipis, bertujuan untuk mempermudah penguapan air. Lalu ciri-ciri berikutnya yaitu batang teratai berongga, berfungsi untuk bernafas. Tanaman yang keempat yaitu enceng gondok. Nah, gambarnya seperti ini ya. Bisa dilihat di layar. Enceng gondok itu biasanya terdapat di rawa. Habitatnya adalah di permukaan air. Jadi hidupnya mengambang di atas permukaan air. Batangnya menggembung berisi rongga udara seperti spons untuk membantu menyalurkan oksigen ke akarnya. Tanaman yang kelima yaitu hutan bakau. Hutan bakau itu sering juga disebut hutan mangrove ya. Bagi kalian yang sudah pernah wisata ke hutan bakau pasti sudah tidak asing lagi ya dengan tanaman seperti ini. Bisa kalian lihat di gambar. Tumbuhan bakau tumbuh di muara sungai dan daerah pasang surut di tepi pantai. Pohon bakau mempunyai akar napas, yaitu akar yang menonjol ke atas permukaan tanah dengan tujuan mengambil oksigen dari udara. Pohon bakau mempunyai struktur akar tunjang, yaitu akar yang kuat dan menyebar luas yang berfungsi agar tanaman tidak mudah roboh. Selanjutnya kita bahas habitat adalah tempat hidup makhluk hidup. Habitat itu ada dua, yaitu habitat darat dan air. Penyesuaian tumbuhan berbeda-beda sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu
hidrofit, higrofit, dan xerofit. Yang pertama, hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Nah, itu adalah ciri-ciri dari hidrofit. Yang kedua yaitu higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Yang ketiga yaitu xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Nah, contoh dari tumbuhan xerofit itu adalah kaktus. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian dan tetap semangat belajar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini.